Baik, pagi ini saya kebetulan dapat email dari Sukma Dwi Mardani. Subjeknya, apakah Pak Ono hafal semua perintah Linux? Assalamualaikum Pak Ono. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah dari semua perintah Linux Pak Ono hafal dan mengerti? Jawaban singkatnya tidak. Kalau tidak, bagaimana metode belajarnya Pak? Karena toh banyak banget itu perintah dan fungsinya. Saya agak down. La ilaha illallah. Perintah Linux itu bukan untuk dihafal, bukan buat mengerti juga. Jadi cara yang saya pakai biasanya ada dua ya, ada tiga cara. Cara pertama, saya catat di wiki saya, masuk ke wiki. Di sini ada Linux, di agak bawah ini ada Linux dasar. Di sini ada perintah dasar Linux, ada indeks perintah Linux nih. Ini teman-teman yang bikin ya. Nah, ini ada perintah-perintah yang sering dipakai: ls, cd, cp, mcopy, ln, rm, mkdir. Ini perintah-perintah yang sering dipakai. Oke, jadi satu, baca perintah Linux dasar ini yang bikin Ian Palembang Linux ORID nih. Udah lama bikinnya, coba lihat historinya. Ini bikinnya tahun 2008. Jadi berapa? 12 tahun yang lalu. Jadi ini tulisan dibikin 12 tahun yang lalu, kasihan deh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa cari di Google perintahnya. Misal tadi barusan saya bikin video tentang cara bikin live USB. Cari aja live USB Ubuntu. Jadi nih di ubuntu.com ya. Jadi kita bisa nyari sih, nggak usah dihafal lah perintah kayak gitu, pusing sendiri suruh ngapal. Jadi kita hafal karena sering make. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kita cari di Google. Yang ketiga, cari di sini, masuk sini, masuk terminal, view zoom in, biar ada gede lah, biar enak lihatnya. Clear. Oke. Semua perintah Linux, nggak semua bagiannya, 99% perintah Linux ada di 4 folder /bin. Oke. Kalau saya ls, ini perintahnya banyak banget, tapi bisa kebaca sih. Ini NTFS fix buat betulin NTFS. Ini ada NTFS move, tahu buat apaan. NTFS ls buat ls NTFS. NTFS security audit, ini buat NTFS. NTFS adalah file sistemnya Windows ya. Jadi file sistem Windows kita bisa obok-obok, kita bisa ngobok-ngobok file sistem Windows dari Linux sih sebenarnya. Oke, ini ada ping epi versi 4, ping versi 6. Ada, bisa kebaca sih sebenarnya, kalau kita ngelihat sepintas saja bisa kebaca. Oke, jadi di folder bin. Tapi kalau buat pemula, kalau ngelihat kayak gini ya, terus ini caranya gimana? Caranya gini, NTFS CMP nih ya, kasih minus help, sering ada keluar help nih biasanya. Tuh kan, dia nggak, nih device 1, device 2, compare to NTFS volume, tell the difference. Jadi dia bisa compare. Oke, kadang-kadang minus H juga keluar kan. Kalau dia baik, dia kasih man NTFS CMP. Kalau dia baik, kadang-kadang nggak keluar sih. Baik. Dia baik. Jadi yang ini lebih panjang. Jadi kita bisa ngelihat ini buat apa. Jadi ada kata-kata, ada cerita lah. NTFS program bahasa Inggris ya. Kalau nggak ngerti juga caranya gini, tinggal gini, klik kanan copy, masuk ke Google Translate, paste di sini. Nah, udah baca, ada bahasa Indonesianya nih. Program NTFS CMP membuat perbandingan antara dua file sistem NTFS. Nah, gitu. Jadi tekniknya kayak gitu ya. Tolong diingat, ada 3 di sini. Kalau kita ngelihat satu perintah, misalnya echo. Jadi echo minus H, nggak bisa dia blow on dia. Bzip 2 misalnya, ini yang ini ya, bzip 2 minus H.
Nah, ini kelihatan, atau minus help. Oke, sama juga hasilnya, atau man bzip 2. Nah, ini lebih enak bacanya. Jadi ada 3 cara buat dapetin helpnya. Perintah -h, minus help, man, nama perintah. Foldernya ada 4. Ini bin, ls, kita bisa lihat perintah-perintahnya. sbin, ls, lihat perintah-perintahnya lagi, macam-macam. Di sini yang lebih sbin buat sistem ya, kayak ini nih buat firewall nih, IP table buat firewall, ini IP table versi 6. IP buat konfigurasi jaringan, ada DOS file system check, DOS file system label, extension 2, ext2 label, file system check, apa segala macam. Sebenarnya perintahnya bisa kebaca sih. Ini make DOS file system. MK biasanya make DOS file system. Make file system exFAT, make file system extension 2, extension 3, extension 4, make file system FAT, make file system MS-DOS, make file system NTFS. Jadi kita bisa bikin file systemnya Windows dari Linux sih sebenarnya. Oke, ini sbin. Tadi bin, sekarang sbin. Sekarang saya pindah lagi user bin, ls. Ada lagi perintahnya beda-beda lagi. Ini printer, print banner, printer ini banyak di sini. Ada GTK ini buat apa sih namanya? Grafik lah, buat layar. Sini user sbin, ls. Ini perintah lain lagi. Jadi ada 4 folder. Kalau saya summary foldernya ini. Foldernya ada 4. Jadi kalau yang perlu adalah perintah. Kalau kita nemu perintah, pengen tahu caranya, perintah -h, perintah minus help, terus man perintah. Foldernya bin, sbin, user bin, user sbin. Cuman yang paling enak cari di Google. Googling yang paling gampang. Saya jujur, saya lebih banyak googling daripada yang ini sih sebenarnya. Males juga baca yang ini, kadang-kadang nyari perintah yang mana, googling aja beres. Jadi ini dia yang perlu kita kerjakan. Nggak usah dihafal perintah Linux, nggak usah dihafal, nanti hafal sendiri. Kalau udah sering make, hafal sendiri. Kalau udah make yang bertahun-tahun, ya hafal juga lama-lama. Itu saya nggak pernah hafal sih. Otaknya nggak kuat buat ngapal, otaknya rada belet. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat.